Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anakku sekalian di kelas 12. Sekarang kita mulai kegiatan pembelajaran secara daring, jarak jauh untuk mata pelajaran ekonomi kelas 12. Di video sebelumnya, Bapak sudah membahas informasi tentang kegiatan KBM kita untuk 1 tahun ke depan. Nah, untuk materi pertama kita kali ini, Bapak akan membahas tentang pengantar akuntansi. Jadi materi ekonomi untuk kelas 12 sekarang kita akan belajar akuntansi full. Nah, sekarang untuk yang pertama kita akan membahas pengantarnya dulu. Pengantar di sini Bapak ingin membahas apa itu akuntansi, terus bagaimana akuntansi digunakan sebagai sistem informasi untuk berbagai pihak. Tentu saja pihak-pihak yang terkait di sini adalah pihak yang berkecimpung dalam dunia usaha. Sebab ya akuntansi itu berkaitan dengan pencatatan keuangan tentu saja. Ya, kita mulai saja materinya. Anak-anakku sekalian, disiapkan catatannya dan materi ini mohon untuk dicatat di buku catatan kalian. Akuntansi. Banyak sekali di berbagai negara, terutama di lembaga keuangannya atau organisasi keuangan, itu mendefinisikan akuntansi. Namun pada intinya, akuntansi itu cara mencatat atau seni dalam mencatat. Tentu saja mencatat transaksi keuangan. Nah, mencatat transaksi keuangan di sini itu berarti berada dalam kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha itu identik dengan kegiatan bisnis tentu saja. Ada perusahaan, kita mengenal ada perusahaan, ada kegiatan usaha, walaupun kegiatan usaha kecil, kalau memang tujuannya adalah untuk memperoleh laba, menghadapi transaksi keuangan, ya itu bisa dicatat dalam akuntansi. Nah, dalam akuntansi sendiri, dalam pencatatannya itu ada proses pengikhtisaran. Pengikhtisaran, memilah-milahkan transaksi yang sejenis, dan nanti pada akhirnya akan menafsirkan akibat suatu transaksi terhadap kondisi bisnisnya atau disebutnya suatu kesatuan ekonomi atau perusahaan lah. Jadi perusahaan itu tidak identik dengan besar, tapi kalau memang usahanya untuk menghasilkan laba walaupun kecil bisa dikatakan sebagai perusahaan. Itu pengertian akuntansi. Jadi akuntansi itu seni pencatatan. Bagaimana cara mencatatnya? Dan nanti pada akhirnya produk akuntansi itu ya laporan keuangan. Laporan keuangan nanti kita akan bahas di session berikutnya. Nah, perkembangan akuntansi. Jadi seni mencatat atau cara pencatatan itu yang berkembang itu ada dua. Ada dua. Ini yang pertama ada sistem pencatatan kontinental. Kalian bagi yang aktif di organisasi sebagai bendahara, misalkan bendahara OSIS, biasanya cara mencatat transaksi keuangannya kalau diterima uang di sisi penerimaan, kalau dikeluarkan uang di sisi pengeluaran. Itu bawaan sistem kontinental, bawaan dari Belanda. Kontinental itu dari negara-negara Eropa. Itu sistem kontinental. Nah, kalau akuntansi berbeda, beda sistemnya. Itu kalau akuntansi itu sistemnya Anglo-Saxon. Jadi kalau Anglo-Saxon itu dari Amerika. Nah, akuntansi itu berkembangnya setelah era kemerdekaan. Jadi pengaruh Belanda sudah tidak ada lagi. Jadi akuntansi mulai berkembang itu seiring dengan pesatnya penanaman modal asing, terutama dari Amerika. Mereka terbiasa mencatat dengan sistem Anglo-Saxon yang kita kenal sekarang namanya akuntansi. Terus sebagian besar akuntan itu orang yang mempelajari bidang akuntansi itu lulusan dari Amerika dan sekarang berkembang di Indonesia. Jadi akuntansi itu berbeda dengan pembukuan, ada istilah pembukuan. Nah, kalau pembukuan itu identiknya dengan sistem kontinental disebutnya. Itu dari negara Eropa. Kalau akuntansi itu dari Amerika, itu sistemnya Anglo-Saxon disebutnya. Nah, sekarang
sistem informasi akuntansi. Bagaimana akuntansi menjadi sebuah sistem informasi, kesatuan informasi yang mampu diberikan oleh akuntansi. Nah, sistem informasi di sini ini tentu saja merujuk pada standar akuntansi keuangannya. Jadi seiring dengan perkembangan zaman sekarang, dibuatlah sebuah standar akuntansi keuangan, sehingga bisa membuat akuntansi menjadi sebuah sistem informasi yang mampu memberikan informasi untuk kegiatan bisnis. Nah, standar akuntansi keuangan ini adalah suatu himpunan prinsip, ada prosedurnya bagaimana, metodenya bagaimana, tekniknya bagaimana, yang disetujui, yang disepakati oleh para pelaku dunia usaha. Jadi ketika mencatat, itu lazimnya seperti ini, prinsipnya kayak gini, prosedurnya kayak gini, tahapannya seperti ini. Nah, itu namanya standar akuntansi keuangan. Nah, standar akuntansi keuangan di tiap negara tentu saja berbeda-beda, namun secara umum relatif sama. Tapi untuk detail-detailnya mungkin di beberapa negara ada perbedaan. Jadi biasanya di tiap negara dibuat semacam standar akuntansi keuangannya. Namun secara umum, karena memang kita kiblatnya ke Anglo-Saxon, ke Amerika, itu relatif sama. Nah, produk dari akuntansi yang disebut dengan sistem informasi ini adalah laporan keuangan. Jadi laporan keuangan inilah yang akan menjadi produk kita. Kita akan belajar akuntansi yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan inilah yang akan menjadi informasi bagi berbagai pihak yang berkecimpung di dunia bisnis. Ketika dia berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan perusahaan lain, berkomunikasi dengan orang lain, dengan perusahaan lain, yang akan dilihat adalah laporan keuangannya. Dengan laporan keuangan ini mampu memberikan gambaran ini perusahaannya bonafit atau tidak. Ini menghasilkan keuntungan yang besar atau tidak. Atau justru laporan keuangan ini menggambarkan perusahaan tidak akan berkembang nih. Jadi dengan laporan keuangan kita bisa menafsirkan bagaimana kelangsungan usaha ke depan di perusahaan tersebut. Makanya akuntansi itu ada yang mengatakan sebagai bahasanya dunia usaha, business language disebutnya. Ini business language ini bisa dilihatnya dari produk akuntansinya, yaitu yang namanya laporan keuangan ini. Nah, kita akan bahas sifat dari laporan keuangan. Karena begitu pentingnya laporan keuangan yang akan digunakan sebagai bahasa dari berbagai pihak ketika melakukan kegiatan bisnis, itu sifatnya yang pertama harus dapat dipahami. Jadi kalau ada standarnya, semua orang menyepakati, maka laporan keuangan yang dibuat mestinya dapat dipahami. Kalau tidak dapat dipahami, berarti ini laporan keuangannya tidak sesuai standar, bisa dikatakan tidak sesuai standar yang disepakati. Jadi sifatnya dapat dipahami yang pertama. Yang kedua relevan. Tentu saja laporan keuangan yang dibuat harus relevan dengan kebutuhan para pemakainya. Para pemakai di sini bisa berbagai pihak yang akan berhubungan dengan perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangannya. Terus yang berikutnya adalah dapat diandalkan. Tentu saja harus bisa diandalkan, terutama dalam pengambilan keputusan yang bersifat bisnis, yang mempunyai nilai uang yang relatif tinggi biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang besar. Terus sifat yang ketiga adalah dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan di perusahaan lain. Kalau standar yang dipakainya sama, maka laporan keuangan yang dihasilkan oleh satu perusahaan dan perusahaan yang lain itu penyajiannya relatif sama, sehingga bisa diperbandingkan. Ya, selanjutnya sifat laporan keuangan ini harus dapat dipercaya. Jadi ketika kita membuat laporan keuangan atau sebuah perusahaan membuat laporan keuangan, itu harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kalau dilaporkan uang kas, misalkan uang yang ada di perusahaan ada 10 juta, ya memang betul-betul ada 10 juta. Kalau memang ada dilaporkan uang yang ada di bank katakanlah 1 miliar, memang bisa dibuktikan
uang perusahaan itu ada 1 miliar di bank. Terus sifat laporan keuangan yang berikutnya adalah tepat waktu. Nah, laporan keuangan itu biasanya dibuat untuk periode-periode tertentu. Laporan keuangan tahun 2018. Nah, diterbitkan biasanya itu di bulan Januari tahun 2019 biasanya. Jadi tepat waktu. Jadi periode 2018 sudah selesai, dibuatlah laporan keuangannya. Jadi ada sifatnya harus tepat waktu. Terus yang terakhir adalah sifat laporan keuangan itu materialistis. Maksud materialistis di sini terukur dalam satuan uang. Jadi laporan keuangan itu nanti digambarkan dalam ukuran-ukuran uang tentu saja. Jadi kalau ada harta yang dilaporkan, maka akan ada ukuran uangnya, nilai uangnya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang tujuan penyusunan laporan keuangan. Jadi kita belajar akuntansi ini, anak-anak sekalian, kita belajar akuntansi ini, tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan produk yang namanya laporan keuangan. Nah, tujuan penyusunan laporan keuangan adalah yang pertama, memberikan informasi mengenai harta perusahaan, aset perusahaannya. Terus memberikan informasi hutangnya berapa, terus bagaimana modalnya berapa pada suatu periode di waktu tertentu. Jadi laporan keuangan itu biasanya tergambar bisa dalam bentuk bulanan, laporan keuangan bulan Maret misalkan, laporan keuangan triwulan pertama, atau laporan keuangan tahun 2018. Nah, nanti akan berbeda dengan laporan keuangan tahun 2017. Jadi pada periode-periode tertentunya. Nah, tujuan laporan keuangan ini tujuannya ya memberikan informasi. Posisi hartanya berapa, hutangnya berapa, modalnya berapa. Yang kedua, laporan keuangan ini tujuannya adalah memberikan informasi mengenai hasil usaha perusahaan. Nah, hasil usaha perusahaan ini, anak-anak sekalian, tujuan perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis ya untuk menghasilkan laba tentu saja. Nah, kalau informasinya mengenai hasil usaha berarti nanti harus digambarkan apakah hasil usahanya laba atau justru rugi. Nanti akan tergambar di laporan keuangan. Nah, untuk mengetahui hasil usaha biasanya kegiatan bisnisnya, kegiatan usahanya memperoleh pendapatan berapa, terus pengorbanan yang sudah dikeluarkannya berapa. Nanti kalau selisihnya ternyata pendapatannya lebih besar, maka akan menghasilkan laba. Sebaliknya, kalau ternyata pengorbanan yang dikeluarkannya lebih banyak dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, ya rugi berarti. Nah, nanti laporan keuangan akan memberikan informasi hasil usaha ini. Bisa laba, bisa juga rugi. Nah, laba atau rugi ini nanti akan menentukan langkah-langkah kegiatan bisnis untuk masa yang akan datang. Apakah perlu dilanjutkan atau di-stop saja, atau dibubarkan saja. Jadi begitu pentingnya laporan keuangan ini untuk menentukan nasib perusahaan di masa yang akan datang. Seperti itu. Terus yang ketiga, tujuan penyusunan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai perubahan harta, hutang, modal perusahaan. Ketika di awal sebelum melaksanakan kegiatan bisnis, di awal periode, misalkan Januari. Nah, Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember melakukan kegiatan bisnis. Nah, kita akan bandingkan, ada perubahan nggak hartanya, hutangnya, modalnya, setelah melakukan kegiatan usaha. Yang semestinya ketika ada kegiatan bisnis, semua orang, semua perusahaan menginginkan laba tentunya. Ada hasil yang bagus, ada hasil yang positif dari kegiatan bisnisnya. Maka harta yang berubah nanti akan diharapkan bisa lebih besar. Hutang, kalau hutang berubah menjadi besar pun nggak jadi masalah. Kalau memang diimbangi dengan harta dan modalnya yang bertambah juga. Seperti itu. Jadi laporan keuangan itu nanti akan memberikan informasi bagaimana perubahan posisi keuangan perusahaan tentang harta, hutang, dan modal dari awal sebelum usaha dan setelah usaha. Sehingga nanti bisa dibuat keputusan atau membuat kebijakan bisnis ke depannya bagaimana. Seperti itu. Nah, yang terakhir,
Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada pemakai untuk memprediksi kondisi perusahaan pada masa yang akan datang. Jadi dengan melihat laporan keuangan, para pemakai akuntansi, para pemakai laporan yang melihat laporan keuangan itu bisa memprediksikan, terutama bagi analis keuangan dengan hanya melihat laporan keuangan 3 tahun terakhir saja, itu bisa menentukan apakah perusahaan ini ke depan akan prospektif, misalkan menjanjikan, apakah ke depan akan mengalami kesulitan keuangan, itu bisa diprediksikan dengan melihat laporan keuangannya. Nah, inilah laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi. Makanya disebutnya adalah sebagai sistem informasi, sebab memberikan informasi yang begitu penting tentang kondisi keuangan perusahaan dan bisa dijadikan dasar keputusan untuk kebijakan perusahaan di masa yang akan datang. Seperti itu. Begitu pentingnya laporan keuangan sebagai produk dari akuntansi ini. Nah, selanjutnya yang kedua, proses kegiatan akuntansi. Tadi di pengertian akuntansi sudah dibahas. Proses kegiatan akuntansi itu meliputi pencatatan, ada pengelompokan transaksinya, ada peringkasan, pelaporan, dan yang terakhir adalah menganalisis data keuangannya. Data keuangan organisasi. Maksud organisasi di sini ya perusahaannya atau bidang usahanya. Seperti itu. Jadi proses akuntansi itu bukan hanya mencatat, tapi nanti hasil produknya dalam bentuk laporan keuangan itu akan dianalisis dan akan dijadikan dasar perusahaan untuk membuat kebijakan ke depan. Nah, yang terakhir sekarang, para pemakai informasi akuntansi. Nah, para pemakai informasi akuntansi ini terbagi dua. Ada pihak intern dan ada pihak ekstern. Nah, intern di sini adalah pihak yang, pihak intern ini adalah pihak yang mengurusi atau mengelola kegiatan perusahaan. Yang mengelola perusahaan ya di dalamnya pimpinan, direktur, atau manajemen perusahaan yang diberikan kepercayaan untuk mengelola kegiatan bisnis. Dari siapa? Dari pemilik perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah pihak ekstern di luar perusahaan. Nah, ini maksudnya adalah pihak yang tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan, yaitu pihak pemilik perusahaan, pemerintah. Pemerintah itu pihak luar berkepentingan dengan informasi akuntansi, yaitu laporan keuangannya. Jadi pemerintah nanti akan menarik pajak penghasilan dari laba yang diperoleh oleh perusahaan. Kreditor, pihak yang memberikan kredit ke perusahaan. Kreditor ini biasanya bank atau calon investor lah. Dia akan melihat dulu laporan keuangannya, apakah perusahaan ini layak diberikan pinjaman atau tidak. Bisa dilihat di informasi akuntansinya, yaitu dalam bentuk laporan keuangan. Nah, karyawan dan masyarakat. Nah, karyawan itu sebenarnya adalah pihak ekstern, walaupun dia bekerja di perusahaan. Sebab karyawan punya kepentingan. Kalau perusahaannya tidak menjanjikan, rugi terus, maka dia harus mengambil keputusan. Lebih baik keluar, resign dari perusahaan dan kerja di perusahaan yang lain, karyawan. Nah, pertanyaannya adalah manajemen perusahaan, misal direktur, segala macam itu juga kan kalau diposisikan karyawan bisa jadi pihak ekstern. Tapi kalau posisinya sebagai pengambil keputusan yang mengelola kegiatan perusahaan, maka dia sebagai pihak intern. So, akan menentukan kebijakan perusahaan ke depan. Seperti itu. Ya, selanjutnya bidang-bidang akuntansi. Akuntansi itu terbagi ke dalam bidang-bidang. Di sini dicontohkan ada 9 bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan, ada akuntansi pemeriksaan, ada akuntansi biaya, cost accounting, ada akuntansi manajemen accounting, ada akuntansi untuk di pemerintahan, ada akuntansi untuk perpajakan, untuk keperluan perpajakannya, ada akuntansi pendidikan, ada akuntansi untuk anggaran, penyusunan anggaran, dan ada sistem akuntansi. Nah, ini adalah bidang-bidang akuntansi. Nah, tidak akan Bapak bahas lebih lanjut, nanti kalian akan ditugaskan untuk mencari informasi. Apa itu akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, dan seterusnya. Nanti di ruang penugasan.
nanti kita akan membahas lebih lanjut. Ya, sekarang profesi akuntansi. Profesi itu pekerjaan. Itu kalau di akuntansi ada orang yang disebut akuntan. Nah, akuntan ini adalah sebutan bagi orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi. Nah, biasanya ada standarnya, ada formalnya, ada sekolah formalnya. Tidak bisa dia ahli keuangan disebut akuntan saja. Itu ada semacam ijazahnya, ada pendidikan khususnya. Nah, akuntan ini orang-orang yang ahli dalam bidang akuntansi ini ada empat macam. Yang pertama ada akuntan intern. Akuntan intern ini biasanya adalah orang-orang yang ahli dalam bidang akuntansi yang bekerja di perusahaan. Jadi dia yang bekerja di sebuah perusahaan dan bertugas mencatat transaksi keuangan sampai membuat laporan keuangan, mengambil keputusan, dan sampai ada memeriksa pencatatannya sudah benar atau tidak. Tapi posisi dia bekerja di sebuah perusahaan. Jadi terikat oleh kebijakan perusahaan. Yang kedua, ada akuntan publik. Nah, kalau akuntan publik ini adalah orang yang ahli di bidang akuntansi, tapi dia membuka perusahaan sendiri dengan memberikan jasa keuangan. Silakan perusahaan atau pihak-pihak yang memerlukan jasa konsultasi keuangan bisa menghubungi ini akuntan publik. Jadi dia bersifat independen. Nah, kenapa ada akuntan publik? Itu karena laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan itu harus ada semacam tahap pemeriksaan dari akuntan publik. Apakah benar atau tidak laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Nanti kalau sudah ada semacam cap oke dari akuntan publik, maka laporan keuangan tersebut bisa dipercaya. Berikutnya ada akuntan pemerintah. Nah, ini seperti halnya akuntan intern. Kalau akuntan pemerintah adalah orang-orang yang ahli di bidang akuntansi, tapi dia bekerjanya di pemerintahan. Tugasnya membuat sistem akuntansi pencatatan keuangan di pemerintahan, dan biasanya ada satu bagian yang ditugaskan untuk memeriksa seluruh prosedur-prosedur keuangan yang ada di lembaga pemerintahan. Kita mengenal ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu akuntan pemerintah. Ini berarti statusnya sebagai pegawai pemerintah. Yang terakhir ada akuntan pendidik. Nah, kalau akuntan pendidik seperti Bapak guru yang menyebarluaskan materi akuntansi. Bukan hanya mengajarkan, bukan hanya menyebarluaskan materi akuntansi, tapi juga bertugas untuk mengembangkan materi akuntansi, sistem akuntansinya yang nanti akan dipakai oleh masyarakat. Bukan hanya guru, termasuk di dalamnya ada dosen pendidik yang mengajarkan akuntansi. Nah, ini adalah profesi akuntansi. Nah, sekarang etikanya. Etika itu keseluruhan sikap perilaku yang harus ditaati oleh akuntan. Karena akuntan ini ternyata berkaitan dengan hal-hal yang berbau keuangan. Ini sangat sensitif sekali dan sangat rentan sekali untuk ikut dalam kegiatan manipulasi. Dan ini sangat berbahaya. Sehingga dibuatlah etika untuk profesi akuntansi. Jadi para akuntan itu harus memenuhi, harus menaati etika ini. Etika ini yang pertama memiliki pertimbangan moral dan profesional dalam tugasnya sebagai bentuk tanggung jawab profesi. Jadi tetap ada pertimbangan moralnya dan profesional sesuai dengan bidang keahlian akuntansinya tentu saja. Yang kedua, memberikan pelayanan dan menghormati kepercayaan publik. Jadi tidak boleh membocorkan rahasia-rahasia keuangan yang sudah disepakati, yang memang tidak boleh share ke publik, tidak boleh. Itu harus ditaati oleh para akuntan ini. Yang ketiga, memiliki integritas dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Jadi memang opsi kepercayaan ini sangat kental dalam
profesi akuntan ini. Yang keempat, menjunjung sikap objektif dan bebas dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi kalau memang laporan keuangannya ada yang salah, jangan dikatakan benar. Jadi berikan pendapat bahwa laporan keuangan ini ada yang perlu diperbaiki misalkan. Jadi perusahaan bisa memperbaiki dan laporan keuangannya direvisi menjadi laporan keuangan yang benar sesuai dengan pendapat profesional dari akuntan tersebut. Ini menunjukkan sikap objektif dan bebas. Tidak bisa akuntan ini diarahkan, diminta untuk membuat pendapat, memberikan pendapat laporan keuangan ini sudah benar tanpa ada proses pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi kalau memang laporan keuangannya tidak layak, ya tidak layak seperti itu. Berikutnya, melaksanakan tugas dengan hati-hati sesuai dengan kompetensi yang dalam memberikan jasa kepada klien atau orang yang menugaskan kita untuk memeriksa keuangan atau yang meminta konsultasi keuangan, klien atau konsumen lah kalau bahasa kitanya. Yang keenam, menjaga kerahasiaan informasi dan tidak mengungkapkan informasi tanpa persetujuan. Nah, ini berkaitan dengan hak-hak privasi klien perusahaan yang kita berikan jasa konsultasi keuangannya. Jadi kalau profesi akuntan itu yang dihadapi kliennya ya perusahaan-perusahaan. Yang terakhir, menjaga reputasi dan menjauhi tindakan yang mendiskreditkan profesinya. Ini berarti standar moralnya. Ya, demikian anak-anak sekalian untuk materi pengantar akuntansi sebagai sistem informasi. Dan nanti kalian silahkan untuk masuk ke ruang pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti KBM kita. Dan kita akan membahas kembali di session atau di ruang pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anakku sekalian, jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.